أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات العلى والأراضين السفلى وله الأسماء الحسنى والمثل الأعلى منزل الكتاب والصحف العلى والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المصطفى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله مصابيح الدجى والعروة الوثقى والمحجة العظمى والآيات الكبرى ورضي الله عن الصحابة أولي الرشد وأولي النهى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi أسعد wabarakatuh. الله أيامكم بولادة أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين سيد المتقين علي بن أبي طالب المرتضى الأمين. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa dalam acara wiladah Amirul Mukminin, suatu hari yang membahagiakan dan membawa hati kita pada kerinduan kepada imam kita Amirul Mukminin, khususnya kita yang merasa berwilayah dan bertawalli dan menjadi syiahnya. Sekalipun jarak antara kita dengan beliau sangatlah jauh, sudah 1400 tahun yang lalu, tetapi apabila beliau hadir dalam hati kita, maka jarak itu akan sirna. Beliau sebagai kekasih hati kita akan selalu hadir dan kita bisa selalu merasa dekat dengannya. Dan hari-hari seperti ini adalah hari di mana kita bisa kembali mengikatkan diri, mengenang, menghadirkan memori tentang beliau di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Dan betapa indahnya memori tentang Amirul Mukminin ini, khususnya di hati orang yang mencinta dan merindukannya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Allamah Murtadha Mutahhari, hati manusia ini bisa dilihat. Kalau kita mau melihat hati manusia, apakah atau kita sendiri masing-masing mau melihat bagaimana sebenarnya hati kita, kita bisa menengok pada hati kita dan melihat ke dalam hati kita apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita cintai. Apabila yang kita cintai itu adalah hal-hal yang duniawi, manusia-manusia yang mungkin tidak baik, buruk, jelek, maka kita patut mengecam diri sendiri dan mengubah, karena itu berarti hati kita tertarik pada hal-hal yang buruk. Tapi apabila kita benar-benar mencintai Imam Ali, mencintai Rasul dan Ahlul Baitnya, mencintai kebenaran, keindahan, maka kita patut syukur. Dan cara inilah yang diajarkan oleh Imam Ali ketika beliau mengatakan, pujilah dirimu apabila ia berbuat baik, agar ia terus mau berbuat baik, dan kecamlah dirimu sendiri apabila ia berbuat buruk, agar ia menghindar dari perbuatan buruk itu, atau menghentikan perbuatan buruk itu. Maka momen kelahiran Imam Ali adalah momen kita mensyukuri nikmat apabila memang Imam Ali ada di dalam hati kita dan mengisi ruang di dalam hati kita sebagai kekasih dan orang atau imam yang kita cintai. Berbicara tentang kehidupan Imam Ali, kita bisa membagi kehidupan beliau menjadi beberapa periode. Periode pertama adalah periode Mekah,
periode kedua adalah periode bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dan periode ketiga adalah periode pasca wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kurang lebih tahun 27 Hijriah atau 28 Hijriah. Dan dalam periode itu kemudian periode berikutnya adalah periode khilafah Imam Ali sendiri. Kita mengetahui bahwa dalam berbagai periode itu Imam Ali menunjukkan sosoknya dan perannya yang sentral bagi perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peristiwa yang bisa dianggap sebagai landmark perjuangan Islam dan sejarah Islam. Misalnya di Makkah, sebagaimana yang kita baca dalam sejarah, bahwa Imam Ali tidak pernah lepas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang pertama yang menyatakan iman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam semua periode penindasan kaum kafir Quraisy terhadap Rasul, Imam Ali selalu berada di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam sejarah disebutkan apabila anak-anak muda atau remaja kafir Quraisy mengganggu Rasul dengan berbagai gangguan yang kita ketahui, dengan tentunya arahan atau perintah dari orang-orang tua dan elit di Makkah, elit Quraisy di Makkah, Imam Ali selalu mampu mengusir mereka dan melawan mereka dan menjadi benteng dan pendamping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termaktub dan tertulis di dalam sejarah. Sampai dalam suatu peristiwa, biasa orang-orang kafir Quraisy ini karena tidak langsung melakukan gangguan terhadap Rasul secara langsung, mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempar dan mengganggu. Anak-anak kecil ini dibayar, ya, disuruh oleh orang-orang tertentu untuk mengganggu Rasul, mengganggu dakwah Rasul. Yang pertama melakukan perlawanan dan hadir di sisi Nabi untuk melawan para pembuli ini adalah Imam Ali. Oleh sebab itu kemudian Rasul menjadikan Imam Ali ini sebagai pendamping. Ini jauh di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak heran apabila sejak di Makkah, Rasulullah telah menyatakan bahwa ya Ali anta akhi wa wasiyyi wa waziri dan seterusnya. Wahai Ali, engkau adalah saudaraku, engkau adalah pembawa wasiatku, engkau adalah pendamping atau wazirku dan seterusnya. Karena memang betul-betul Imam Ali selalu berada di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga dalam Nahjul Balaghah, ketika berbicara tentang hubungan Imam Ali, hubungannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali itu menyatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan Nabi. Aku selalu bersama Nabi seperti anak onta terhadap ibunya. Artinya selalu Imam Ali itu mengikuti Nabi, hadir di sisi Nabi, dan itulah mengapa Imam Ali pernah mengatakan bahwa tidak turun ayat kecuali aku pertama kali orang yang mendengar ayat itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan pelajaran tentang ayat itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah periode Imam Ali di Makkah. Hingga akhirnya peristiwa besarnya adalah Yaumul Mabit, di mana Rasulullah SAW hendak meninggalkan Makkah karena adanya konspirasi dari kaum kafir Quraisy di Makkah untuk membunuh Rasul SAW. Lalu Nabi meminta Imam Ali untuk tidur atau
tinggal tidur di kasur atau di tempat tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa ragu-ragu Imam Ali melaksanakan perintah tersebut. Dan kita tahu bahwa risiko ketika itu adalah Imam Ali yang akan dibunuh oleh kafir Quraisy ketika itu, yang sudah bersekongkol, bersepakat untuk membunuh Rasul. Dan persekongkolan atau konspirasi ketika itu adalah setiap suku Quraisy mendorong satu pemuda untuk hadir di rumah Nabi, dan setiap orang ini atau kumpulan atau beberapa pemuda dari berbagai suku ini sama-sama membunuh Nabi dalam keadaan Nabi tertidur. Tetapi Allah berkehendak lain, Allah menyelamatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika mereka mengetahui bahwa yang tidur di kasur itu adalah Imam Ali, mereka pun kemudian enggan atau mengurungkan niatnya untuk membunuh. Pengorbanan yang seperti ini tentunya tidak datang dari sembarang orang, melainkan datang dari seorang yang dengan sepenuh hati mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah ragu-ragu terhadap apa yang dilakukan oleh atau perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu di periode Mekah mulailah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madani, dan kaum kafir Quraisy merasa bahwa apa yang dilakukan Nabi ini harus diserang dan dikacaukan, harus diserap, ya, dilakukan agresi. Maka terjadilah serangan pertama terhadap Madinah dan berakhir dengan perang Badar. Kemudian memang di perang Badar kita tahu peran Imam Ali dan perang Sayyidina Hamzah dan lain-lainnya, tetapi dan perang itu membawa kemenangan besar bagi umat Islam. Maka itu mereka kemudian merencanakan perang Uhud, dan dalam perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan, ya, mengalami kegagalan karena tidak mengikuti perintah Rasul, tidak sepenuhnya mengikuti perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kekalahan di perang Uhud itulah kemudian kita tahu bahwa kaum kafir ini merasa betul-betul di atas angin, istilahnya. Merasa mereka bisa segera menghabisi umat Islam, menghabisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat ini dalam rangka mengakhiri dakwah yang disampaikan oleh Rasul. Maka mereka bersekongkol lagi dalam apa yang disebut sebagai perang Ahzab. Perang Ahzab atau perang Khandaq ini adalah suatu peperangan yang luar biasa, karena ketika itu kaum kafir Quraisy mengumpulkan semua suku Arab, ya, bersatu padu dengan berbagai suku Arab. Dalam sejarah disebutkan tidak pernah ada satu pertempuran atau suatu persatuan militer, koalisi militer sebesar itu di tanah Arab ketika itu. Makanya pada saat perkumpulan atau Ahzab atau kumpulan dari berbagai suku itu bersatu, mereka mampu mengumpulkan tidak kurang dari 10.000 prajurit di masa itu. Di samping juga perang Ahzab ini diikuti atau disokong oleh orang Yahudi yang semula memiliki perjanjian dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini artinya perang itu merupakan konspirasi kafir Quraisy yang berkoalisi, beraliansi dengan suku-suku Arab, plus ada dukungan dari kaum Yahudi yang ada di Madinah.
Nah, kaum Yahudi yang ada di Madinah ini juga menyebarkan isu dan menyebarkan teror, ya, intimidasi dan ketakutan di tengah-tengah umat Islam di Madinah, bahwa kaum kafir, kaum Quraisy telah mengumpulkan seluruh kekuatan Arab plus kekuatan Yahudi dalam sebuah pasukan atau laskar yang sangat besar, dan kali ini mereka akan berhasil menghabisi sama sekali umat Islam. Makanya apabila kita baca dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala dalam surat mulai dari surat 9, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajirah wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi sifat pertempuran ini, Allah menunjukkan bahwa pertempuran ini bukan pertempuran yang sepadan, karena jelas-jelas ketika itu telah berkumpul berbagai suku kekuatan Arab untuk menghabisi umat Islam. Makanya kemudian Allah secara khusus menyatakan, wahai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara dari berbagai, jadi junud, artinya junud itu banyak sekali tentara, pasukan militer yang kuat, junud. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kalian lihat, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kalian kerjakan. Apa kemudian ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 10, idja'ukum min fawqikum, dan yaitu tentara itu datang kepadamu dari atas. Dari atas artinya kalau kita lihat Makkah itu ada bagian baratnya dan bagian timurnya. Jadi pasukan ketika Ahzab atau perang Khandaq itu datangnya ada yang dari barat, ada yang dari timur. Barat Makkah itu lebih tinggi, makanya disebut dari atas, dan kemudian timurnya lebih rendah. Jadi datang dari sisi timur, dari sisi barat, ya, min fawqikum, dari atas kalian dan dari bawah kalian. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, zaghatil absar. Waktu itu umat Islam itu apa disebutkan oleh ayat ini? Zaghatil absar. Sudah takut sampai matanya ini tidak bisa fokus. Ketika orang sudah gentar takut, itu tidak bisa melihat sesuatu dengan fokus. Jadi matanya seperti orang yang begini terus. Tidak bisa, pandangannya tidak bisa tetap. Jadi terjadi disorientasi akibat ketakutan. Wa balagatil qulubul hanajirah, dan ini istilah yang luar biasa. Dan jantung itu, jantung manusia, jadi manusia yang saking berdebarnya jantungnya itu sampai terasa debarannya sampai di tenggorokan. Jadi ketika hati naik menyesak sampai ke tenggorokan, berdebar, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam persangkaan. Apa artinya ketika itu mereka menyangka macam-macam berbagai persangkaan? Artinya mereka mengira bahwa kali ini tidak akan ada pertolongan dan umat Islam akan habis dan Rasul SAW akan terbunuh. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan pada saat itulah orang-orang mukmin diguncang hatinya dengan guncangan yang sangat keras, diuji dan diguncang dengan guncangan yang sangat keras. Yaitu apa? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan
ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Artinya janji kemenangan itu tidak ada lagi sudah. Ini sudah di depan mata Ahzab. Maka perang ini sampai ada satu surat khusus bernama Al-Ahzab, karena perang ini adalah perang yang landmark, ya, perang yang besar dan menyangkut nasib umat ketika itu. Tidak main-main. Kalau ketika itu benar terjadi apa yang direncanakan oleh kaum kafir, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naudzubillah akan wafat, dan kemudian Madinah akan hancur lebur oleh serangan kekuatan yang begitu besar yang tidak pernah disaksikan oleh tanah Jazirah Arab ketika itu. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, tentu dan seperti dituturkan oleh para ahli sejarah, salah satu dari pendekar atau pahlawan kafir Quraisy ketika itu bernama Amr bin Abdi Wud. Dalam sejarah disebutkan bahwa Amr bin Abdi Wud ini adalah orang yang berhasil kalau melawan itu. Jadi umumnya orang yang disebut pendekar atau hero atau fighter di zaman itu, kalau bisa mengalahkan 2-3 orang sudah bisa dianggap sebagai fighter yang hebat. Tetapi dalam sejarah disebutkan bahwa Amr bin Abdi Wud bukan orang yang bisa mengalahkan 1, 2 orang, 10 orang, tetapi dia bisa mengalahkan sampai 100 orang. Dalam peristiwa ketika dia mengawal sebuah kafilah, dan ahli sejarah menyebutkan bahwa dia seorang diri berhasil mengalahkan 100 perampok atau orang yang hendak menyerang kafilah tersebut. Artinya orang ini dikenal sebagai orang yang hebat dalam bertarung. Amr bin Abdi Wud kemudian mencoba untuk memprovokasi umat Islam, dan dia dengan kudanya yang sangat besar, dalam sejarah disebutkan, yang ketika itu dianggap sebagai tidak mungkin lagi ada orang yang bisa melompat khandak, ya, parit yang dibuat oleh umat Islam. Parit ini dalam sejarah disebutkan panjangnya 3,5 kilometer, lebarnya artinya harus melompat sekitar 160 meter. Anda bisa bayangkan 160 meter bukan jarak yang sederhana untuk dilompati oleh sebuah kuda. Tapi Amr bin Abdi Wud berhasil dengan sebuah teknik untuk melompat kuda itu, dan kemudian dia mondar-mandir bertanya kepada umat Islam, wahai kalian yang mengira bahwa kalau kalian mati nanti masuk surga, mana kalian? Mengapa kalian tidak berani tanding duel denganku? Dan kita tahu dalam sejarah semua sepakat. Ini bukan satu madzhab, bukan 2 madzhab, semua muslimin sepakat ketika itu tidak ada yang berani menanggapi Amr bin Abdi Wud tantangannya. Malah kemudian Amr bin Abdi Wud dengan sombongnya dan congkaknya, dia bersyair seperti yang kita dengar dalam sejarah. Dia bersyair dengan ungkapan yang menunjukkan kesombongan itu. Dia bilang, walaqad bahahtu minan nida'i hal min mubariz. Artinya aku sudah berteriak menantang kalian, mana yang berani berduel. Walaqad bahahtu bijam'ikum hal min mubariz wa waqaftu idh jabana al-mushajji'u mawqifal batalil munajiz inni kadzalika lam azal mutasarri'an nahwal hazais. Dia bilang bahwa aku sudah menantang kalian semua. Kalian yang bilang nanti kalau mati dapat surga dan masuk surga, saya sudah tantang kalian. Mana? Aku ini orang yang siap berperang, bertempur dengan kalian semua,
dan menghadapi pertarungan duel yang keras dan hebat. Tentu kita sudah tahu bahwa pertama orang yang menyahut tantangan itu adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Imam Ali langsung mendatangi Rasulullah, "Ana lahu ya Rasulullah. Biarkan aku yang menghadapi orang ini." Rasul bilang, "Ijlis ya Ali, innahu Amr." Duduk kamu wahai Ali, itu Amr yang sedang kamu mau tantang. Kemudian kembali Amr bin Abdi Wud menantang. Kemudian tidak ada lagi yang menjawab tantangan itu kecuali Imam Ali. Untuk kedua kalinya Imam Ali meminta kepada Rasulullah izin untuk melawan Amr bin Abdi Wud. Sampai akhirnya ketiga kali Rasulullah SAW tidak bisa lagi menolak karena tantangan dari Amr bin Abdi Wud ini tantangan yang sangat menghinakan Rasul, menghinakan seluruh muslimin, dan kalau tidak dijawab tantangan ini akan menguatkan semangat musuh yang begitu besar untuk menyerang Madinah dan menghancurkan seluruh basis Madinah dan basis dakwah Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah yang ketiga kali Nabi mengizinkan Imam Ali dan mendoakan dia, memberi dia imamah yang dipakai oleh Rasul dan memberi dia pedang Dzulfiqar, dan kita tahu kemudian apa yang terjadi. Luar biasa, Imam Ali maju ke medan tanpa kuda, sementara Amr bin Abdi Wud berada di atas kuda yang sangat besar, ya, al-muhta, artinya kuda ini kuda Arab yang Arabian horse yang terkenal sangat besar dan gagah. Sementara Imam Ali jalan hafian, jalan kaki biasa tanpa kuda. Jadi kavaleri melawan infanteri, ini istilahnya. Imam Ali kemudian menghadapi Amr bin Abdi Wud tanpa ragu sedikit pun. Kemudian Amr bin Abdi Wud, kemudian Imam Ali mengucapkan syair yang sangat terkenal, "La ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz, dzuniyatin wa basiratin wasidqu munji kulli faiz. Inni la arju an uqima 'alaika na'ihatal janaiz, min darbatin najla'in yabqa dhikruha 'indal hazaiz." Imam Ali mengatakan bahwa jangan buru-buru sombong. Ini sekarang sudah datang jawaban atas panggilanmu atau ajakanmu. Aku sungguh ingin membawamu pulang sebagai jenazah. Kemudian setelah mendengarkan syair itu, Amr bin Abdi Wud bertanya, "Siapa kau?" Kemudian Imam Ali secara polos dia mengatakan, "Aku adalah Ali bin Abi Thalib." Kemudian Amr bin Abdi Wud dengan arogannya bilang bahwa, "Aku kesian karena engkau, ayahmu itu adalah temanku, sahabatku, dan aku tidak ingin membunuhmu. Kau terlalu, panggillah yang lain." Kemudian Imam Ali mengatakan, "Bukankah katanya dikenal darimu bahwa engkau tidak akan menolak 3 permintaan? Pasti salah satunya engkau akan ikuti. Maka aku akan memintamu dengan 3 permintaan. Pertama, kau bersyahadat dan akui bahwa Muhammad adalah Rasulnya, akui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa, Tuhan pencipta alam, dan bahwa manusia akan menghadapi hari akhirat dan dibangkitkan kembali." Pertama ini. Kemudian Amr bin Abdi Wud tentu saja menolak. "Kalau gitu aku minta permintaan yang kedua, yaitu kau pulang kembali sana ke Mekah, jangan di sini lagi. Dan itu kau ajak semua orang yang kau bawa ke sini untuk kembali ke Mekah. Jangan ganggu kami di sini." Kemudian Amr bin Abdi Wud juga menolak. Maka yang ketiga, Imam Ali bilang, "Kalau begitu, aku ingin berduel denganmu dan aku ingin membunuhmu." Pada saat itu Amr bin Abdi Wud masih berada di kudanya, dan kemudian pada saat dia hendak menebaskan pedangnya, Imam Ali pertama-tama membunuh dulu kuda itu. Pertama kali yang dilakukan Imam Ali adalah membunuh kuda itu. Kemudian begitu Amr bin Abdi Wud jatuh, langsung Imam Ali menebas kepalanya, dan
pertarungan berakhir dengan cepat, sekejap saja. Subhanallah. Ketika melihat kenyataan seperti ini, umat Islam tentu saja berbangga, bertakbir sekeras-kerasnya, merasa duel ini dimenangkan oleh pihaknya, sementara orang kafir yang begitu banyak telah berkumpul justru merasa bahwa ini adalah momen kekalahan yang luar biasa, dan akhirnya kafallahul mu'mininal qital. Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum mukminin ketika itu dari peperangan, tidak terjadi peperangan. Akhirnya mereka pulang dan bubarlah Ahzab ini dengan peristiwa itu. Ini peran Imam Ali yang jelas di masa kehidupan Rasul SAW. Dan kemudian dalam berbagai momen lain yang kita baca dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana Imam Ali memiliki peran utama, peran sentral dalam menjaga eksistensi agama. Ini di masa Rasul SAW. Kemudian pada saat momen Rasul SAW wafat, kita tahu juga peran Imam Ali adalah orang yang mengurus jenazah Rasul SAW ketika yang lain-lain sibuk untuk mengurus politik. Dan ini penting sekali, karena bayangkan kalau semua berebut kekuasaan, berebut politik, tentu jenazah Rasul SAW bisa-bisa tidak terurus dengan sempurna. Kemudian peran Imam Ali di masa Khalifah 1, 2, dan 3, sebagaimana yang kita baca dalam sejarah, adalah peran pendidik, peran konsultan politik. Betul, Imam Ali adalah orang yang melakukan apa yang bisa kita sebut sebagai oposisi loyal, ya. Oposisi tapi tidak memberontak. Imam Ali tidak pernah mengangkat pedang untuk menggugurkan pemerintahan sama sekali. Bahkan dalam sejarah terjadi perbedaan pendapat, tetapi umumnya sejarawan mengatakan bahwa Imam Ali berbaiat. Tentu baiat Imam Ali adalah untuk menjaga muslimin agar tidak berperang satu sama lain dan tidak habis energi muslimin berperang di antara mereka, karena umat Islam ketika itu baru saja mengalami guncangan besar dengan wafatnya Rasul, dan juga karena ancaman musuh dari mana-mana masih sangat banyak sekali. Di periode ini juga, di periode tidak berkuasanya Imam Ali, hidup Imam Ali sangat produktif memberikan konsultasi kepada pemerintahan. Kita tahu berapa banyak masalah yang Khalifah pertama, kedua, dan ketiga datang kepada Imam Ali untuk bertanya tentang berbagai masalah, termasuk ketika melakukan ekspedisi atau futuhat. Imam Ali juga yang memberikan strategi militer dan lain sebagainya. Tentu ini semua diberikan karena umat ini membutuhkan kepada pelayanan dan pertolongan dari beliau. Selain itu juga Imam Ali mendidik suatu komunitas, ya, yang mampu menyebarkan ilmu-ilmu Islam, menyebarkan ajaran Rasul SAW, dan juga pekerjaan Imam Ali ketika itu adalah menjadi pengumpul mushaf, mengoreksi mushaf artinya Al-Quran ini, dan memberikan berbagai catatan tentang kita tahu bahwa yang memberikan diakritik, ya, tadi alif, ba, ditulis ada titiknya di sini, titik di situ, harakat ini itu adalah pekerjaan Imam Ali. Meskipun itu disebut sebagai rasem Utsmani, tapi rasemnya itu sendiri adalah juga kreasi dan produk dari seorang Imam Ali. Kemudian Imam Ali juga mencetuskan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan tidak kurang dari itu adalah salah satu dari mufassir pertama Islam, salah satu mufassir terbesar yang diakui oleh Ahlus Sunnah maupun Syiah, itu juga hasil didikan Imam Ali, yaitu Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas ini bisa dikatakan sebagai orang yang menjadi komunikator atau mediator antara Imam Ali dengan para khalifah yang ketika itu ada. Dan Ibnu Abbas, sebagaimana yang kita ketahui, itu juga meriwayatkan banyak hadis dan meriwayatkan banyak tafsir Al-Quran. Nah, Imam Ali melakukan semua ini, di samping juga Imam Ali melakukan pembangunan ekonomi, ya. Kreasi Imam Ali di masa ini adalah bagaimana mencetak produksi kurma yang baik. Ya. Kita tahu salah satu dari karya Imam Ali di masa mulai dari
10 Hijriah hingga 27-an Hijriah itu adalah membina berbagai kebun kurma dengan sebuah teknik yang dipelajari oleh Imam Ali dan diintrodusir, diinovasi Imam Ali sendiri tentang bagaimana membangun sumur untuk menghidupi kurma, sampai dikenal dengan Bi'r Ali. Kalau sebagian antum pernah ke Madinah, antum akan tahu bahwa Bi'r Ali atau sumur Ali itu adalah inovasi dari Imam Ali. Tetapi selain daripada itu juga, kita tahu bahwa kaum kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam, ya, dan menjadi sebagian yang menjadi elit itu, yaitu Tolaqah, itu tidak pernah berhenti. Proyeknya adalah bagaimana menutup keutamaan Imam Ali dan bagaimana menjauhkan umat ini dari Ahlul Bait. Ini proyek utama mereka, misi politik mereka dari sejak awal. Karena mereka tahu selama ada Ahlul Bait, masa depan politik mereka tidak ada. Maka yang mereka lakukan itu adalah menutup, memblok semua hadis yang berbicara tentang fadilah atau keutamaan Ahlul Bait, terutama keutamaan Imam Ali. Nah, misalnya dalam buku yang sangat penting sekali dalam sejarah Islam, buku Al-Ghadir karya Syekh Al-Amini, beliau menunjukkan bahwa pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis Al-Ghadir, man kuntu ana maulahu fa hadza aliyun maulahu, dalam berbagai redaksinya, itu ratusan ribu orang mendengar hadis itu. Tapi bagaimana bisa hadis itu dianggap oleh sebagian orang bahwa hadis yang tidak begitu penting, ya. Nah, itu Imam Ali di dalam masa kekhalifahan khulafa yang 1, 2, 3 ini, Khalifah 1, 2, dan 3, Imam Ali itu membuka pelan-pelan, ya, orang untuk bisa menyampaikan hadis dari Rasul SAW. Karena apa? Karena elit ketika itu tidak ingin ada hadis-hadis seperti ini sehingga menggugat legitimasi dari apa yang sudah ada. Ini adalah yang dilakukan Imam Ali di masa itu. Dan juga membina Syiah agar mampu menyampaikan riwayat-riwayat dari jalur Ahlul Bait, terutama dari Imam Ali sendiri. Di periode ini juga akhirnya kita bisa melihat bagaimana Imam Ali menyebarkan ilmu-ilmu agama. Kalau kita lihat sekarang, meskipun riwayat Imam Ali tidak sebanyak riwayat dari sebagian yang lain, tapi tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Nahjul Balaghah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abil Hadid, adalah sebuah warisan intelektual yang paling klasik, ya, paling tua, yang lahir dari salah seorang khalifah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui oleh seluruh umat Islam. Ini adalah hasil karya yang tercipta oleh kemampuan Imam Ali membina lingkungan intelektual yang luar biasa. Nah, di periode ini juga Imam Ali itu memberi apa? Pertama-tama membuat pemetaan tentang apa yang harus dia lakukan pada saat beliau nanti berkuasa. Meski ada semacam konspirasi untuk mereduksi peran Imam Ali dan menjauhkan Imam Ali dari umat, tetapi kenyataannya strategi Imam Ali berhasil, yaitu ketika terbunuh Khalifah ketiga, semua umat Islam, semua tanpa terkecuali, Quraisy dengan berbagai faksi di dalamnya, kemudian Muslimatul Futuh, ya, Muslimatul Futuh itu adalah orang-orang umat Islam yang baru masuk Islam setelah Futuh, setelah ekspedisi-ekspedisi dan perkembangan berikutnya, semuanya menyetujui agar Imam Ali lah yang menjadi pemimpin mereka semua. Ini tidak pernah ada sebelumnya. Jadi kalau kita tanya, pemilihan Khalifah keempat berbeda nggak dengan Khalifah pertama, kedua, dan ketiga? Jelas berbeda, karena pemilihan Khalifah keempat, yaitu Imam Ali, adalah dengan aklamasi elit sekaligus dukungan populer dari masyarakat.
mereka yang selama ini tidak puas dengan keadaan, semuanya datang kepada Imam Ali, termasuk yang kita dengar adalah mereka yang pada saat Khalifah ketiga berkuasa melakukan oposisi bukan karena tidak selalu bersama Imam Ali, tapi mereka beroposisi kepada Khalifah yang berkuasa itu, yaitu Talha dan Zubair. Ini juga bergabung bersama Imam Ali, mendukung Imam Ali, meskipun ketika benar-benar Imam Ali berkuasa dan menjadi Khalifah dan dua orang ini tidak mendapatkan jatah kepemimpinan atau tidak diangkat sebagai gubernur atau tidak dijadikan sebagai penguasa, mereka memberontak lagi. Tetapi intinya Imam Ali adalah khalifah dengan dukungan dari hampir semua elemen masyarakat, baik elitnya maupun baik elit maupun populer atau masyarakat umum. Jadi menang, istilahnya kalau di Amerika ini menang electoral vote sekaligus popular vote. Imam Ali satu-satunya yang memenangkan dua-dua itu. Kalau yang lain-lain mungkin cuman electoral vote, tetapi tidak popular vote. Tapi Imam Ali khalifah aklamasi semua kalangan rakyat dan juga elit. Nah, tetapi tampaknya ketika memasuki babak terakhir dari periode Imam Ali, kita mengetahui bahwa musuh-musuh merasa bahwa kalau Imam Ali ini berjalan tanpa gangguan yang serius, akibatnya Islam akan kembali lagi sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul, dan kaum kafir Quraisy atau Quraisy secara umum atau elit ketika itu diwakili oleh Bani Umayyah, Bani Zubair dan klan-klan lainnya itu tidak akan dapat jatah apa-apa dari kekuasaan. Islam akan menjadi sebuah kekuatan politik yang mendukung keadilan, mendukung kepada kesetaraan, dan tidak ada perbedaan antara Bani ini dengan Bani itu, Quraisy atau bukan Quraisy, tidak akan ada perbedaan. Inilah yang mereka khawatirkan, maka mereka sepenuh hati dengan segala kekuatannya melakukan pemberontakan dan melakukan disobedient ya, dan juga melakukan oposisi militer ya, oposisi militer pemberontakan kepada khalifah yang telah dipilih oleh seluruh elemen masyarakat tersebut. Itulah mengapa kita melihat di masa periode Imam Ali berkuasa, Imam Ali justru harus menghadapi elemen-elemen itu di dalam umat Islam. Itulah mengapa dalam sejarah kita atau dalam doa ziarah kita mendengar bahwa Imam Ali memiliki atau memerangi 3 golongan: An-Nakithin, Al-Mariqin, Al-Qasitin. Siapakah An-Nakithin? An-Nakithin adalah mereka yang semula mendukung Imam Ali meskipun hanya slogan, tetap dan berjanji untuk bersama Imam Ali dan berbaiat untuk mendukung gerakan Imam Ali. Tetapi ketika Imam Ali salamullahi ta'ala alaihi tidak membawa kepentingan atau tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka, ya pada saat itu mereka melakukan pemberontakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Siapakah contohnya? Yaitu Talha dan Zubair. Ini An-Nakith. Adapun Al-Qasitin adalah mereka yang sejak semula memang tidak punya janji apa-apa, tidak pernah percaya dengan Imam Ali, dan mereka selalu berkonspirasi. Ya, mereka ini dari awal punya project dan punya misi untuk menjatuhkan Imam Ali dan menganggap bahwa Imam Ali inilah penghalang utama bagi mereka untuk berkuasa, ya, memanfaatkan agama dan seterusnya. Al-Qasitin ini adalah Bani Umayyah dan mereka yang bergabung bersama Bani Umayyah. Al-Qasitin. Al-Qasitin memang sudah punya kekuasaan ketika itu. Kita harus ingat ya, dalam sejarah
sebagaimana juga yang diungkapkan Imam Ali dalam sebuah hadis atau riwayat yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah dalam kitab Al-Irsyad. Imam Ali pernah mengatakan bahwa kaum kafir Quraisy setelah Fathu Makkah, mereka pada umumnya jatuh miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak sebagaimana mereka pada era sebelum Islam. Dan apa yang menyebabkan mereka jatuh miskin? Karena mereka menginfakkan, mengeluarkan seluruh hartanya untuk memerangi Rasul dan semuanya gagal. Proyek mereka untuk perang dengan Nabi semuanya gagal. Akibatnya mereka semua jatuh bankrupt, miskin, tidak punya apa-apa. Makanya ketika Fathu Makkah mereka tidak bisa melakukan apapun dan menyerah kepada Rasul SAW. Dan Rasul SAW sebagai Imam Ar-Rahmah, sebagai rahmatan lil alamin, menerima penyerahan itu. Rasul tidak memang bukan mau dendam buat apa, ya, memaafkan mereka. Nah, orang-orang ini, ya, Al-Qasitin ini tadi, di masa kekhalifahan dan pasca Rasul wafat, mereka berhasil mengakumulasi uang, jabatan, kekuasaan, jaringan, dan punya koneksi dan network. Akhirnya mereka kemudian melakukan pemberontakan, ya, melakukan pemberontakan, menggerakkan tentara, menggerakkan intelijen, menggerakkan para, bahkan disebutkan di dalam sejarah, menggerakkan mercenaries dari berbagai belahan dunia untuk memerangi dan merusak. Jadi ada sel-sel teror yang dibangun di mana-mana di wilayah kekuasaan Imam Ali. Adapun Al-Mariqin adalah mereka yang sudah bergabung bersama Imam Ali, kemudian keluar dari barisan. Inilah Khawarij. Khawarij beralasan bahwa Imam Ali telah keluar dari agama. Akhirnya mereka memberontak. Dan Imam Ali pun terpaksa memerangi mereka dalam perang Nahrawan. Nah, dari sejarah masa kekhalifahan Imam Ali, kita bisa memetik sejumlah pelajaran. Pelajaran terpenting adalah bahwa Imam Ali salamullahi ta'ala alaihi adalah seorang imam yang 100% mau taat dengan Allah dan Rasulnya, apapun risikonya. Termasuk ketika dia harus memerangi sebagian orang yang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politik, ekonomi mereka sendiri, atau kepentingan golongan mereka sendiri, memanipulasi agama untuk itu. Ini artinya mereka musuh dalam selimut. Dan seperti semua musuh dalam selimut, itu tidaklah mudah untuk memerangi musuh dalam selimut. Dan saya sudah kebetulan menyelidiki semampu saya, riset tentang hadis-hadis yang memuliakan Quraisy. Ini hadis-hadis yang mencurigakan, patut kita curigai. Kenapa? Karena Quraisy juga adalah backbone dari permusuhan terhadap Rasul dan Ahlul Bait dalam sejarah, termasuk backbone dari permusuhan terhadap Ahlul Bait dan para imam hingga masa Imam Mahdi. Nah, inilah yang patut kita petik dalam sejarah Imam Ali, adalah bagaimana Imam Ali begitu pahitnya hidup, getirnya hidup dia, karena dia harus memusuhi karib kerabatnya sendiri dan umatnya sendiri dan muslimin sendiri di dalamnya sendiri. Ini sungguh suatu yang pahit bagi Imam Ali. Makanya apabila kita baca Nahjul Balaghah, dan saya anjurkan kita semua membaca Nahjul Balaghah itu, terutama periode setelah Imam Ali menjadi khalifah, bagaimana khutbah-khutbah Imam Ali berisi tentang keluh kesah beliau tentang umat ini, ya, terutama sekali dalam khutbah Syiqsyiqiyah, di mana Imam Ali menunjukkan secara terang benderang bagaimana dia harus hatinya hancur menghadapi ulah dari umat ini. Meskipun demikian, pada saat Imam Ali kemudian menemui syahadah, makanya tidak heran ketika Imam Ali menemui syahadah, beliau mengucapkan fuztu wa rabbil Ka'bah. Selesai tugasku, alhamdulillah aku sudah menang, berjaya aku dari semua. Dan ingat,
agar tidak terjadi sebagaimana yang terjadi pada pembunuhan Khalifah ketiga, Imam Ali mengingatkan kepada karib kerabatnya, anak-anaknya, dan seluruh kerabat Abu Talib, ya, wahai putra putri dan anak cucu Abu Talib, kata Imam Ali, janganlah kalian membunuh atau mengkisos siapapun selain pembunuhku, dan jangan sampai kalian mengatakan terbunuh Amirul Mukminin lalu kalian mengobarkan peperangan. Jangan sampai seperti itu. Imam Ali tidak ingin darahnya dijadikan sebagai ajang untuk mengobarkan peperangan dan mencari kekuasaan, sebagaimana darah Utsman dijadikan sebagai alasan untuk mengobarkan peperangan dan merusak kesatuan umat Islam. Ini sosok Imam Ali yang kita cintai, hidupnya penuh dengan perjuangan, hidupnya penuh dengan teladan, dan penuh dengan hikmah, sekaligus juga hidupnya penuh dengan pemberian ilmu, pemberian teladan, pemberian moral, kebijaksanaan, keadilan, dan seterusnya. Dan kalau kita mau simpulkan, bahwa Imam Ali adalah sahabat yang paling syarat dengan khazanah keilmuan yang dia wariskan 1400 tahun lamanya hingga sekarang, hingga kita bisa menikmatinya sampai sekarang. Bahkan para intelektual, bahkan non-muslim sekaligus, mengakui kalimat-kalimat Imam Ali sebagai kalimat-kalimat orang yang bijak, filosofer yang agung, great philosopher. Sekarang ini kalau kita masuk ke internet mencari Imam Ali quotes, kita akan takjub bagaimana quotes itu sudah menyebar di seluruh dunia. Siapa saja menyukai quotes itu. Sampai-sampai Kofi Annan pada beberapa tahun yang lalu menjadikan surat Imam Ali kepada Malik Al-Ashtar sebagai dokumen dari United Nations, salah satu dokumen human rights yang tertua dan suatu dokumen politik, manifesto politik yang paling tua. Dan siapa selain Imam Ali yang mendapatkan keutamaan dan achievement seperti itu? Kita tidak saksikan selain beliau, dan tentunya beliau adalah murid sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati a'izzai, inilah yang bisa saya sampaikan pada hari atau malam wiladah Amirul Mukminin ini. Semoga kita semua dapat menjadi betul-betul secara sungguh-sungguh pengikutnya, pecintanya, yang bukan hanya dengan mulut saja, tetapi dengan hati kita, dan dengan lebih utama lagi dengan perilaku kita, mencontoh perilaku beliau dan meneladani akhlak beliau, sehingga kita layak disebut sebagai pengikutnya atau syiahnya yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia tersebut. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.